Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semua peserta webinar Step by Step Mendirikan Rumah Tafid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa via Zoom meeting untuk melaksanakan webinar Step by Step Mendirikan dan Mengembangkan Rumah Tafid. Baik, sebelum kita mulai webinarnya, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Semoga dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa menjadi lantaran lancarnya webinar kita pada pagi hari ini. Baik, untuk topik webinar kita pada pagi hari ini yaitu step by step atau langkah-langkah membesarkan, mendirikan rumah tafid yang nanti akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, yaitu Mas Sono Prabowo atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Mas Bowo. Beliau adalah founder alfatihah.com, sekolahyayasan.com, birohukum.com, internet marketer, dan entrepreneur. Beliau ini berasal dari Riau dan sekarang menetap di Semarang. Nanti teman-teman bakal kenalan langsung deh sama Mas Bo gitu ya. Baik teman-teman, untuk yang tidak ada uzur boleh on cam ya untuk menghargai pembicara, dan juga untuk pemaparannya nanti kurang lebih 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sebelum bertanya mohon teman-teman bisa raise hand atau mengangkat tangan terlebih dahulu gitu ya. Baik, langsung saja saya perkenankan Mas Bowo untuk mengisi diskusi pada webinar Step by Step Mendirikan Rumah Tafid. Kepada Mas Bowo, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati ustaz-ustazah semua, kiai-kiai, guru-guru, alumni-alumni sekolah yayasan yang sudah hadir di di webinar. Semoga nanti 3 jam cukup. Biasanya sih 3 jam, jam 9, 10, 11 ya. Biasanya 2 jam itu nggak cukup. Nanti kalau nggak cukup saya masukkan sesi tanya jawab di malam hari. Malam hari ya, karena nanti siangnya saya sudah jam 1 ini sudah ada tamu. Yang sudah sih biasanya Zoom meetingnya nggak cukup waktunya, karena nanti banyak yang tanya-tanya, akhirnya molor. Nah kalau molor nanti kita akan ngatur waktu lagi untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan rumah tahfiz Al-Fatihah. Tadi sudah dikenalkan sama hostnya siapa saya ya. Dulu saya lahir dan besar di Riau, tapi sekarang menetap di Semarang. Dulu tujuan di Semarang itu mau menyelesaikan S2. Mau menyelesaikan S2, tapi S1-nya saya sering berkunjung ke Malaysia. Sering berkunjung ke Malaysia, di sana belajar pendidikan Al-Quran untuk anak-anak autis, tunarungu, sama Down syndrome. Disitulah saya mulai belajar, oh ternyata lembaga ngaji itu bisa modern ya, gitu. Oh ternyata guru ngaji di sana itu bisa beli mobil ya gitu. Saya udah mulai banyak lah, mulai melek banyak tentang bagaimana pendidikan Al-Quran di negara-negara tetangga. Suara saya jelas ya teman-teman semua ya? Jelas, Jelas nggak? jelas Mas. Jelas ya? Oh ini ada yang chat nggak jelas, Iya, dijawab nggak? ya, baik, baik. Nah, Jelas. oke lanjut ya. Nah kembali ke Indonesia, selesai S1 ya tahun 2017. Waktu itu booming sekali yang namanya rumah tafis. Orang berbondong-bondong mendirikan rumah tafis, bahkan bikin tagline sejuta rumah tafis. Ayo gerakan bangun sejuta rumah tafis dan lain sebagainya. Tapi setelah saya kunjungi dua tiga tempat, ternyata rata-rata mereka yang mendirikan rumah tafis hanya sekedar pasang MMT atau banner di depan rumah tafis gitu. Bahkan kadang ada yang tulisannya kecil banget. Yang kedua, mereka tidak sedikit dari mereka fokusnya yang fokusnya itu malah
bagaimana caranya mendapatkan metode menghafal, metode belajar yang efisien dan cepat. Inilah yang akhirnya menjadi fokus pembahasan utama ketika mereka mau mendirikan rumah tahfiz. Wah, ini nanti kita pakai metode ini ya, metode A, B, C, D, E, semuanya dicoba. Sampai ada yang akhirnya pakai metode yang mendengarkan surat Al-Quran diulang-ulang, diulang-ulang sampai santrinya hafal tanpa hiasan dinding, tanpa apapun. Nah, kita coba semua metode. Ada lagi yang pakai metode yang iramanya naik turun. Wah, semuanya ternyata ada plus minusnya. Semua ada plus minusnya. Ini udah mati. Saya ini dulu. Semua ada plus minusnya. Cuman yang menjadi pertanyaan kami adalah kok orang mendirikan rumah tahfiz fokusnya di hanya masang banner di depan, bangun metode atau apa namanya membangun metode atau kurikulum, udah gitu. Yang ketiga, bagaimana apa namanya? Bagaimana yang ketiga ini fundraisingnya atau bagaimana yang ketiga ini mencari santrinya. Sampai lupa step awal mendirikan yayasan itu kita harus riset dulu, kita mau mengambil segmentasi market yang mana dulu. Ini nanti ada PPT-nya ya, PPT-nya nanti aja. PPT-nya nanti ya. Nah, 2017 itu akhirnya kita keliling-keliling kok booming sekali rumah tahfiz. Rumah tahfiz di mana-mana, gerakan buka rumah tahfiz, gerakan buka rumah tahfiz booming. Tapi ternyata ada masalah baru. Ada masalah baru yang kami identifikasi di masyarakat pada saat itu. Apa itu? Pertama, ternyata lembaga rumah tahfiz yang ada kebanyakan tidak jauh beda dengan lembaga ngaji seperti umumnya, yaitu TPQ. Tidak jauh beda itu dalam arti tempatnya identik dengan sederhana, lampunya misalnya remang-remang, nggak ada air minum untuk anak-anak ketika dehidrasi, misalnya begitu ya. Terus tempatnya ala kadarnya, jarang sekali rumah tahfiz yang modern sesuai dengan perkembangan zamannya. Anak-anak datang sekarang sudah pakai HP, misalnya begitu ya. Anak-anak datang ke rumah tahfiz misalnya udah bawa HP, tapi ternyata konsep kita belum ada kemajuan apapun, belum ada kemajuan apapun. Nanti saya jelasin. Maksudnya apa sih Mas? Kok kita rumah tahfiz harus mengikuti perkembangan zaman? Zaman apa yang kita kejar? Nanti habis ini saya jelasin satu-satu. Saya jelasin satu. Nah, itu poin satu, masalah satu. Masalah kedua, kami mengidentifikasi ternyata di era modern anak-anak tadi itu lebih senang main game, main gadget, main HP daripada ngaji. Mereka kalau disuruh ngaji mut-mutan, tapi ketika disuruh main game itu happy banget. Nah, masalah ketiga, market anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP dan belum nggak mau ngaji, ini banyak banget. Jadi mereka lebih seneng main game dan ngaji. Terus yang kedua, segmen ini gede banget nih. Segmen anak-anak ketagihan game, ketagihan HP ini gede banget. Mau di desa, di kota ini gede. Yang keempat, orang tua bertanya-tanya, kok saya mau memasukkan anak saya di rumah tahfiz, syaratnya kok harus lulus tahfiz, harus lulus tahsin dulu. Orang tua mau memasukkan anaknya ke rumah tahfiz, syaratnya kok harus lulus tahsin dulu. Padahal orang tua pengen anaknya masuk ke rumah tahfiz biar bisa tahsin, biar bisa belajar membaca Quran, biar bisa menghafal Quran. Nah, ini masalah berikutnya adalah ini masalah keempat tadi ya. Masalah yang kelima adalah anak-anak itu lebih senang datang ke Alfamart, Indomart daripada ke tempat ngaji. Kenapa? Kalau ayo anak-anak kita hari ini datang ke Alfamart, wah mereka happy banget. Tapi ketika dia ajak ke, tapi ketika diajak ke apa namanya? Ketika diajak ke tempat ngaji, mereka mut-mutan. Nah, dari berbagai masalah yang kita identifikasi tadi, akhirnya kami menemukan sebuah masalah yang menurut kami urgent. Apa itu? Masalah yang urgent tadi adalah anak-anak lebih banyak ketagihan game, gadget, HP daripada ngaji. Akhirnya kami mengambil segmen ini. Bikin tagline lah kita, Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Pendidikan
Ibu, pondok di karantina Quran, kita kan punya hotel tuh, punya hotel buat pondok. Kadang malah kita sarankan di situ, ada mondok weekend, ada mondok holiday, ada mondok liburan, ada mondok Ramadan, itu ada semua di hotel karantina Quran. Maka kita tawarkan ke hotel karantina Quran. Kita tawarkan. Nah, tapi kalau mereka segmentasinya untuk ini apa yang tadi bagus anak kita pertama kali mendirikan rumah tahfiz itu masih ngontrak rumah tipe 36. Bahkan kipas aja punya satu, lemari pakaian itu nggak punya. Tadi saya dapat di Facebook 2017 bulan Juli rumah tahfiz Al-Fatihah berdiri, dan ini video yang pertama kali saya upload di Facebook. Nih, rumah tipe 36. Soalnya ya. Nah, ini nanti videonya saya kasih ya. Nih saya copy di chat. Nanti boleh disimpan dulu Bapak Ibu buat ide inspirasi mungkin ya. Oke. Nah, ini boleh disimpan dulu videonya. Ini tahun 2017. Ini tahun Mbak nih, gimana cuma Mbak? Nah, biar clear. Nah, Bapak Ibu, ini awal kita berdiri, kita ngontrak rumah tipe 36, pakainya ini apa namanya? Ruang tamu. Habis itu santrinya semakin banyak, akhirnya kita pakai dapur. Nah, akhirnya kita pakai dapur. Ini kita carikan ya. Pakai dapur. Nah, yang 2018. Nah, nih, nanti saya jelasin satu persatu. Kita pakai dapur. Jadikan videonya. Ada videonya, nanti saya carikan. Kita lanjut dulu. Akhirnya tahun 2008, ketika santri semakin banyak, kita pakai dapur. Nah, ini dapurnya nih. Ini dapurnya. Jadi di rumah tipe 36 yang kami kontrak, setahun 12 juta, itu ada dapurnya. Dipasang baja ringan. Akhirnya kita pakai dapur. Inilah pakai dapur. Pakai dapur. Nah, poin pertama, kami riset dulu masalah apa yang ada di masyarakat sehingga kita mendirikan rumah tahfiz. Nah, kita dirikanlah rumah tahfiz ini, pendidikan khusus untuk anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP. Nah, ini ya. Ternyata Bapak Ibu semua lama-lama booming. Lama-lama booming. 2018 kita buka cabang, itu kalau belum buka, misalnya kita buka cabang di satu tempat, belum buka, hamin 1 bulan itu sudah penuh 80 santri. Kelas sore 40 santri, kelas malam 40 santri. Jadi kita mengambil 2 kelas sehari. Kelas sore dan kelas malam. Mas, ini bayar enggak? Ini apa enggak? Itu nanti kita jelasin. Bayarnya berapa? Strategi Sebelum join di pengembangannya Al-Fatihah bagaimana? itu Nah, itu ada semua. Nih.
Lanjut ke bawah. Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak yang ketagihan game, gadget, atau smartphone. Mas, ada nggak yang niru program ini? Banyak banget alumni-alumni sekolah Ihsan pada niru, bikin tagline yang sama, bikin judul yang sama. Boleh. Mau bikin tagline bagaimanapun boleh. Nih, gak usah ini ditiru plak aja silahkan. Boleh. Akhirnya banyak orang apa mereka-mereka yang niru dia. Dan alhamdulillah yang niru-niru kemarin ada yang langsung buka 3 kelas, ada yang langsung buka dari 2 kelas, ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mana-mana itu semuanya niru. Teman-teman nih, di semua cabang Al-Fatihah ada tulisan disinilah lahirnya para penghafal Al-Quran. Ini banyak diduplikasi juga oleh teman-teman alumni yang udah pernah berkunjung ke Al-Fatihah akhirnya niru tulisan ini. Tulisan ini tuh dapetnya di Malaysia nih. Kalau di Malaysia tulisannya disinilah lahirnya generasi penerus bangsa. Ini buat foto booth. Nah, ini salah satu trik kita. Bagaimana ketika orang tua datang, tamu datang, foto-foto itu kita harus ada setiap cabang itu harus ada sesi foto booth. Ini contohnya ya, brosur-brosurnya, TikToknya, Instagram dan sebagainya. Dari sinilah ini gambaran awal ya. Ini belum masuk ke materi. Ini gambaran awalnya. Seperti inilah dulu kita awal berdiri. Nah, Mas, kita sudah menentukan marketnya untuk anak-anak ketagihan game, ketagihan HP, segmentasinya udah clear nih. Ternyata di lingkungan kita banyak sekali anak-anak yang punya hafalan bagus, sudah sudah hafal 1 juz 2 juz itu ternyata ngaji di rumah tahfiz deket rumah kita. Tapi anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP belum ada segmennya, Mas, belum ada yang ngambil, maka saya ngambil ini. Teman-teman, clue-nya apa? Pertama, kita riset dulu masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, kita langsung menemukan positioning yang kita ambil. Nah, ini lucu, para pengelola rumah tahfiz tidak pernah mereka mencari positioning yang mereka ambil. Kemarin ada sering banget datang tamu ke tempat kita. Mas, kami tuh khawatir tetangga-tetangga kita, lingkungan kita sekarang banyak yang mendirikan rumah tahfiz. Kami khawatir gak dapat santri, kami khawatir gak dapat siswa. Ini kan lucu. Selama positioning kita dapat, value kita ada, branding kita juga terjaga, tersusun dengan baik, harusnya kita nggak perlu takut sama sekali tentang rumah tahfiz yang baru mau berdiri itu nggak takut sama sekali, nggak perlu takut sama sekali, teman-teman. Ada 6 musuh rumah tahfiz, silakan dicatat. Ini bagi teman-teman nanti yang mendapatkan musuh ini jangan kaget, ini sudah hal lumrah. Ada 6 musuh rumah tahfiz. Yang pertama adalah orang beriman yang hasad. Ini nggak ada di PPT ya, saya mau sedikit cerita aja. Ada 6 musuh rumah tahfiz. Pertama adalah orang beriman yang hasad. Salahnya itu saja. Kok sama-sama ngelola rumah Quran, sama-sama rumah tahfiz, tapi kok ustadznya mencari-cari kesalahan kita? Kok isu-isu yang tersebar jelek sekali tentang kita? Itu sudah ada di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Orang beriman yang hasad. Yang kedua, selain orang beriman yang hasad, yang kedua adalah orang kafir yang memusuhi, orang non-muslim yang memusuhi. Yang ketiga, apa ya, saya lupa ya. Yang ketiga, orang beriman yang hasad, orang kafir yang memusuhi. Yang ketiga, barisan sakit hati. Orang-orang yang pernah gabung sama kita gitu kan. Terus mendirikan rumah tahfiz yang niru plek dengan kita. Boleh nggak? Boleh banget. Yang terjadi teman-teman. Nah, ini tadi melanjutkan positioning tadi. Di tempat kita, guru-guru yang keluar mendirikan rumah tahfiz dengan metode yang sama, dengan kurikulum yang sama, semuanya tiru plek. Apa yang kita lakukan? Brosurnya malah kita posting di grup wali santri. Brosurnya malah kita posting di Instagram official kita, itu malah diposting. Malah kita posting. Lah, apa kita nggak takut Mas kehilangan market? Nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena yang menemukan positioning, yang memahami manajemennya, yang memahami strategi marketingnya, yang memahami strategi strategi membangun hubungan baik dengan orang tua, itu kita. Guru-guru itu di fase mereka baru memahami cara ngajarnya. Branding dan marketing dan positioning mereka belum memahami sama sekali. Makanya ketika guru keluar sakit hati misalnya gitu, ditegur atau dievaluasi atau KPI-nya jelek, terus mendirikan rumah tahfiz yang sama, silakan. Rata-rata tidak bertahan lama. Setahun bubar, 2 tahun bubar, itu sudah lumrah. Sudah lumrah. Kenapa? Karena ini tadi tidak menemukan positioningnya, tidak riset market dulu. Nah, ini barisan sakit hati. Yang keempat, keluarga yang hasad. Yang kelima, musuh kita adalah hawa nafsu.
kalau nggak salah, hawa nafsu. Yang keenam apa Mbak ya? Saya lupa. Hah? Orang kafir udah. Ada nafsunya, nanti saya lanjut di grup deh. Saya lupa. Yang keenam apa ini? Nanti saya carikan. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Ini contohnya sekilas tentang bagaimana dulu kami mendirikan Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Ternyata booming nih. Cara ini booming. Khusus untuk anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP. Mas kalau pengen sudah punya hafalan bagus, kemana? Ke hotel karantina Quran saja. Ini kita fasilitasin hotel. Kita menemukan positioning namanya. Positioning ini langsung kita temukan pendidikan anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP. Yang kedua teman-teman lihat fasilitasnya, pakai AC, pakai TV, dapat reward harian. Itu positioning. Ternyata lembaga ngaji yang ada selama ini tuh monoton. Misalnya begitu. Karena kita mengambil segmen anak-anak ketagihan game, ketagihan HP, maka metode belajarnya nggak boleh membosankan. Harus ada ice breaking. Harus ada reward harian. Setiap hari santri datang ke tempat kami itu dapat reward. Apa rewardnya? Rewardnya bentuk bintang. Mbak, tolong ambilkan bintang, Mbak. Di tim media. Sama sertifikat kecil tuh. Sama sertifikat kecil yang apa namanya? Yang A5 itu. Tolong ambilkan. Maka setiap hari di tempat kami mereka dapat bintang, dapat sertifikat kecil. Tapi awal-awal berdiri kita masih pakai kontrakan. Nggak pakai AC. Kipas saja kita hanya punya satu. Awal berdiri ya. Awal berdiri kita punya kipas hanya satu. Nih kita lihat yang 2019 Masjid Kaya. Ini belum ke marketing ya teman-teman. Tenang dulu Bang, kita jelasin satu-satu. Dulu awal kali mendirikan rumah tahfiz itu apa namanya? Itu kita ngontrak rumah aja kita sampai hari ini saya belum punya rumah. Sampai hari ini kita belum punya rumah. Ini ya. Ini dulu awal-awal 2018. Cabang Gunung Pati. Kelas Senin sampai Jumat open open open. Ya, ini masih open yang full full. Full open full full. Ini contohnya. Dulu kita membangun brosur. Saya download nanti upload di grup Mbak ya buat inspirasi. Nah, nanti upload di grup buat inspirasi nih. Ini contohnya nih tahun 2018. Ada berapa cabang? 1, 2, 3, 4, 5. 2018 masih 5 cabang. Berdiri 2017 bulan Juli, 2018 2018 bulan 9 September ya, Agustus September itu sudah ada 6 cabang, 5 cabang. Nah, kita cari yang lain di videonya. Ini cabang-cabang yang bagus-bagus. Ada cabang yang hanya pakai dapur. Fotonya nggak ada ya? Nggak ada fotonya. Ternyata saya cari nggak ada fotonya. Semuanya ngontrak. Jadi 2017 kita berdiri, 2018 kita udah mulai buka cabang, 2019 kita sudah mulai punya 6 cabang kalau nggak salah. Ini ya, ini brosurnya tahun yang Januari. Januari kita masih 1, 2, 3, 4, 5. 4 berupa cabang Januari. Bulan Septembernya kita sudah punya 5 cabang. Ini semuanya full ngontrak ini. Semuanya full ngontrak. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih full ngontrak ini. Nanti kita copy. Simpan buat brosur. Nah, 2020 terjadilah 2019 akhir, 2020 awal terjadilah pandemi. Kita sudah nyewa 16 rumah. Dijadiin buat apa? Dijadikan untuk rumah tahfiz, dijadikan untuk asrama guru, dijadikan untuk pondok dan sebagainya. 2020 kita sudah nyewa 16 rumah, terjadi pandemi. Kerugian kita sekitar 550 juta. Nggak ada itu tadi rumah-rumah yang kita sewa tadi kan nggak ada aktivitas, nggak ada orang berangkat ngaji, nggak ada anak-anak, semuanya di lockdown. Kita rugi 550 jutaan. Bahkan ada ruko yang baru kita sewa 3 bulan atau 2 bulan, terjadilah pandemi. Per tahunnya 60 juta ruko di depan UNES. Rugi banyak kita waktu itu. Nah, disitulah kita baru sadar, oh ternyata dalam mengelola rumah tahfiz, kita itu hanya fokus terhadap penerima manfaat. Siapa penerima manfaatnya? Anak-anak
santrinya, duafanya, fakir miskinnya, semua yang mendapatkan manfaat itu semua kita rawat sampai lupa. Sampai lupa dua hal nggak kita rawat, pengelola manfaat atau pemberi manfaat. Tapi kita nggak bahas itu, kita fokus bahas rumah tafis. Nah, kita menyiapkan puluhan trigger, puluhan cara, belasan cara bagaimana agar nanti anak-anak ini betah. Kuncinya betah dulu. Metode dan kurikulum itu bagi kami malah nomor 10 loh. Metode dan kurikulum itu malah nomor 10. Jangan fokus ke metode dulu, kita fokus riset market dulu, masalah apa yang ada di lingkungan kita, barulah kita dirikan rumah tafis. Nah, salah satu cara agar anak-anak itu betah setiap hari kita kasih bintang nih, bintangnya. Ini dipotong. Jadi kalau kita nyetak itu pakai A3 yang tebelnya 280 gram, nanti dipotong otomatis pakai mesin dipercetakan nih, kita kasih bintang. Setiap datang santri itu dapat bintang. Apa yang terjadi? Anak-anak yang sebelumnya nggak mau ngaji, ketagihan game, ketagihan HP, kalau dia nggak datang ke rumah tafis, dia akan marah-marah ke orang tuanya. Ma, aku nanti nggak dapat bintang. Ma, aku nanti nggak dapat bintang. Ma, aku nanti nggak dapat bintang prestasi. Ini dikumpulkan sama mereka. Setelah dapat 50 bintang, ini akan dikembalikan. Akan dikembalikan dan mereka akan dapat sertifikat. Nih, akan dapat sertifikat. Sertifikatnya apa? Di sini telah mengumpulkan 50 bintang dan menghafal surat A, misalnya surat An-Naba. Kita sudah memprediksi surat An-Naba untuk anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP itu bisa hafal maksimal 1 bulan. Ingat ya, marketnya anak-anak ketagihan game, ketagihan HP. Bukan anak-anak yang sudah cerdas-cerdas, yang pinter-pinter ngajinya, pinter-pinter hafalannya. Bukan. Kita mengambil segmentasi anak-anak ketagihan game, ketagihan HP. 1 tahun hafalannya hanya ditarget 1 juz. Hanya 1 juz. 1 hari 1 jam setengah, Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Izin minum. Lanjut. Lanjut ya. Ini kalau dijelaskan semua, saya butuh waktu 3 hari 3 malam hanya ngomongin rumah tafis. Sampai ke marketingnya, sampai ke fundraisingnya, ini kita butuh waktu 3 hari 3 malam. Nggak bisa instan. Nggak mungkin jelasin kayak gini instan-instan, tapi setidaknya teman-teman harus dapat gambaran. Yang mungkin selama ini kita fokusnya ke metode, ke kurikulum, kita mulai mengidentifikasi dulu masalah apa yang ada di lingkungan kita, sehingga kita mendirikan ini. Jangan ujuk-ujuk bikin rumah tafis. Positioningnya nggak dapat, segmentasi marketnya nggak dapat, strateginya nggak dapat. Mas, pertanyaan berikutnya, terus bagaimana dulu rumah tafis Al-Fatihah bisa berkembang pesat? Caranya sederhana, teman-teman semua. Caranya adalah setiap hari Kamis di tempat kami itu setoran. Setiap hari Kamis di tempat kami itu setoran. Apa yang kita lakukan ketika setoran? Wah. Bapak Ibu, kita diskusi sebentar yuk sebelum saya masuk ke PPT. Kira-kira Bapak Ibu, ketika santri setoran, apa yang kita lakukan biar menjadi sesuatu yang luar biasa? Selain alumni nggak boleh jawab. Selain alumni nggak boleh jawab, biar non alumni aja. Oh gitu ya. Kira-kira apa yang kita lakukan ketika santri setoran sehingga menjadi daya tarik yang luar biasa? Reward, ada reward. Iya, dapat reward nih. Oke, clear. Selain reward apa yuk? Yang Kasih ditunggu-tunggu hadiah. orang. Apa? Kasih hadiah. Iya, dikasih hadiah. Hadiahnya tadi bintang. Kalau hadiahnya terlalu banyak, rugi nanti kita. Didokumentasikan. Apa? Publikasi. Didokumentasikan, kemudian publikasi. Didokumentasikan itu gimana? Dikontenin, Ustaz. Di apa? Dikontenin. Dikontenin ya. Dikontenin. Ya, oke, stop. Oke, selesai semua. Betul. Jadi di tempat kami, Bapak Ibu semua, ini kan kita pakai dapur nih. Kipas kita cuma punya 1. Jadi kalau ada santri, kipas yang di kamar kita keluarkan, kita kasihkan ke santri. Lemari pakaian aja kita nggak punya pada saat itu. Nggak punya. Motor aja saya sewa bulanan. Saya nyewa motor smash pada waktu itu. Saya menyewa motor smash untuk apa namanya? Untuk aktivitas hari-hari saya. Terus pakai apa namanya? Karpet, terus wajan itu kita bawa dari Sumatera. Bawa dari Sumatera karena memang benar-benar masih susah banget waktu itu. Nah, clue-nya adalah
Setiap hari di tempat kami itu ada foto daily activity santri yang diupload di grup wali santri. Terus selanjutnya, hari Kamis itu kan setoran hafalan. Nah, ketika setoran hafalan, ustazahnya di kirinya atau di kanannya itu ada tripod. Kita nggak punya karyawan pada saat merintis, nggak punya karyawan sama sekali. Di kanan, di kirinya ustazahnya itu dikasih tripod. Apa yang dilakukan ustazahnya? Ketika santri setoran akan difoto secara candid. Jadi santri ini fokusnya ke ustazah, ustazahnya mau memfoto secara diam-diam. Ini contoh-contoh foto-fotonya. Ini awal-awal berdiri. Pokoknya kita nggak pakai strategi-strategi ruwet-ruwetan. Awal-awal berdiri, yang penting untuk anak-anak ketagihan game, ada backdrop buat foto-foto, ada tripod, dan gitu aja. Metode itu malah nomor sekian bagi kami. Itu metode itu nanti, soal buru-buru ngomongin metode dulu. Ini awal-awal berdiri. Ternyata Bapak Ibu semua, booming kita. Apa yang dirasakan orang tua ketika melihat anaknya setoran? Apa Bapak Ibu yang dirasakan orang tua? Nih, Senang. senang, betul. Senang. Ternyata gini. Ingat, dia ngelihatnya ke wajahnya gurunya, ke ustazahnya, bukan ke HP. Nah, Bapak Ibu semua, segmentasinya ingat ya, anak-anak ketagihan game, ketagihan HP. Jangan pernah menghakimi mereka. Kok hafalannya jelek, kok baca tajwidnya jelek. Ini jangan dulu, segmentasinya beda. Segmentasinya ini anak-anak yang nggak mau ngaji, ketagihan game, ketagihan HP, yang segmentasi kita ambil. Kalau memang nanti Bapak Ibu segmentasi untuk anak-anak yang sudah hafalannya bagus, beda lagi treatmentnya. Ini karena anak-anak ketagihan game, ketagihan HP, ketika mereka kita dokumentasikan seperti ini, seperti apa namanya? Seperti yang di atas tadi, apa yang dirasakan orang tua? Mesti seneng banget kan? Seneng banget ketika ngelihat anaknya setoran. Yang sebelumnya nggak mau ngaji, tiba-tiba setoran nambah penuh. Sampai orang tua itu nggak percaya di tempat kita itu. Masa iya sih anak saya setoran nambah gitu. Sampai benar-benar ditungguin sama mereka, ternyata betul hafal nambah. Dan ketika didokumentasikan setoran seperti ini, apa yang dilakukan orang tua teman-teman kalau dapat fotonya ini? Kalau dapat dokumentasi, yuk diskusi sebentar. Kalau orang tua yang ketagihan game, yang anaknya ketagihan game ke HP dan sebagainya, yang nggak mau ngaji, tiba-tiba dapat foto-foto anaknya setoran, apa yang dilakukan orang tua? Di-upload balik. Di-upload balik, dijadiin status WA, Jadi status, dijadiin bangga. status Facebook, Instagram dengan caption Masya Allah, Tabarakallah gitu. Padahal cuma setoran kulhu, berarti gitu ya. Cuma setoran Anas gitu. Tapi bagi orang tua yang anaknya nggak mau ngaji, ketagihan game, ketagihan HP, ini sebuah karya yang luar biasa, sebuah prestasi yang luar biasa. Ingat teman-teman, marketnya anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP. Jadi ketika anaknya tiba-tiba, bahkan di tempat kita itu, gara-gara dikasih bintang, itu kalau mereka nggak berangkat, itu akan marah-marah ke orang tuanya loh. Mah, nanti aku hari ini nggak dapat bintang, nanti aku nggak dapat bintang prestasi, dia malah marah-marah ke orang tuanya gara-gara nggak berangkat. Ini hanya salah satu contoh trigger ya, bagaimana biar anak-anak itu mau berangkat terus. Ini contohnya saja. Contohnya saja, bahkan ada yang setiap hari berangkat 30 kilo, 20 kilo ke rumah tahfiz kita itu gara-gara pengen masuk ke rumah tahfiz. Di tempat kita itu ceritanya amazing banget. Bahkan kita punya sekolah, followersnya 350.000 di TikTok. Sekolahnya masih ngontrak, sekolahnya masih ngontrak. Orang ketika datang ke Semarang, itu daftar di sekolah di tempat kita, itu hanya dapat info dari TikTok. Kita nggak pernah nyetak banner, nyetak promosi untuk ayo sekolah di Al-Fatihah, enggak. Semuanya dapat info dari TikTok. Maka nanti ada namanya strategi marketing. Nanti, saya ingat ya teman, saya disclaimer dulu, menjelaskan secara detail, keseluruhan, itu perlu waktu 3 hari 3 malam. Kalau saya jelaskan sekarang, nggak mungkin cukup. Apalagi cuma dikasih waktu 1,5 jam, habis itu sesi tanya jawab. Maka nggak akan selesai semuanya dijelaskan. Ini kemarin itu ide dadakan karena banyak yang tanya, Mas ini gimana cara bikin rumah tahfiz? Kok ada alumni sekolah yayasan nggak ikut pelatihan, hanya berkunjung langsung booming gitu. Langsung buka 4 kelas, langsung buka 3 kelas. Padahal hanya diceritain sedikit-sedikit gitu.
Hanya ceritanya sedikit-sedikit kok bisa. Akhirnya kita yaudah Mbak bikin webinar. Kita bikin webinar dadakan. Wah, ternyata yang masuk sampai 120 orang lebih. Ini webinar dadakan ini. Webinar dadakan. Nah, kita lihat dulu ya yang lainnya, dokumentasi yang lain. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kita kan 2019 cabang kita sudah mulai banyak. Kita sudah mulai buka cabang di berbagai tempat. Nah, ini contohnya ya. Contohnya nih. Ini Santi Setoran. Difoto secara candid oleh ustazahnya. Dah. Selanjutnya ada lagi. Ini buka pakai ruko. Rukonya dipinjami oleh yang sekarang jadi Bupati Kendal. Nah, bahkan teman-teman semua, Bapak Ibu Ustaz Ustazah, strategi promosi kita itu benar-benar menurut saya ya, Kak 2000 ini tahun 2019 karyawan Al-Fatihah itu 3. 1, 2, 3. 2019 karyawan Al-Fatihah itu cuma 3 di kantor. Dan biar santri itu betah, seminggu sekali ada badut yang menghibur santri. Ada badut yang menghibur santri. Tadi kan kita cerita, biar santri betah itu dapat bintang. Selanjutnya, salah satu lagi yang kita lakukan, seminggu sekali ada badut. Dan Bapak Ibu tahu yang jadi badut siapa? Yang jadi badut itu saya. Yang jadi badut itu saya untuk menghibur-hibur santri. Biar santri itu pada betah, seminggu sekali itu saya jadi badut keliling-keliling cabang-cabang Rumah Tahfiz Al-Fatihah nih. Saya download nanti kita upload di grup. Kalau nanti kita bikinkan grup Mbak ya. Di satu arah aja tapi biar gampang nanti diskusinya. Nih, badut ini custom ini belinya di apa namanya di AliExpress. Kalau nggak salah harganya 1.400.000 atau berapa 1.400.000 kalau nggak salah. Akhirnya saya pakai ini nih. Santri-santri kalau ada badut, wah itu happy-nya luar biasa. Tapi kalau bagi yang takut ya nangis gitu. Tapi bagi yang happy-nya luar biasa. Saya sampai jadi badut untuk menghibur para santri. Jarang banget loh, jarang banget. Sampai sekarang kita hampir belum pernah menemukan rumah tahfiz yang pengurus-pengurusnya pakai custom badut untuk menghibur santri, itu kita belum pernah menemukan. Jarang lah, memang belum pernah lihat. Mungkin ada, mungkin kita aja belum pernah lihat. Ini karyawan kita 3. Di tahun 2019 akhir atau 2020 awal, akhirnya 2 orang ini nikah. Karyawan pertama saya ini namanya Mas Hanif, anak yatim piatu. Dia anak yatim piatu, tidurnya di garasi. Di kantor kita dulu masih garasi. Garasi kontrakan itu kita jadikan kantor. Ya, Mas Hanif inilah yang ngurusi Al-Fatihah dari segala sisi. Karyawan pertama. Nah ini ya, setoran-setoran. Tadi itu nih setoran. Nih, wes pokoknya dokumentasi itu wajib harga mati. Ini kita buka cabang ruko, baru buka terjadilah pandemi. Nih, baru buka terjadilah pandemi ini ya. Ada tulisan di sinilah lahirnya para penghafal Al-Quran. Ini yang saya ceritakan tadi. Kita nyewa 60 juta terjadi pandemi. 2020 terjadi pandemi, kita belum punya aset apapun. Bahkan teman-teman semua, saya mau cerita, selama mendirikan rumah tahfiz, kita sudah wisuda puluhan kali, belum pernah sejarahnya kita ada sambutan ketua yayasan. Saya itu belum pernah sebagai pendiri ngasih sambutan di wisuda-wisuda tahfiz yang karantina Quran, yang hotel, yang rumah tahfiz sampai hari ini belum pernah. Karena memang kita tidak membangun personal brand, yang kita bangun adalah rumah tahfiznya. Ini sudah kita. Yang anak-anak lagi diberikan HP tadi. Ini yang cabang Ruko yang di Banyumanik ini. Ruko 2
dijebol. Nah, ini ada hiasan-hiasan dinding, ini beli di Tokopedia aja udah cukup, di Shopee udah banyak ini. Nah, kita sempat pindah kantor juga di atas lantai 2-nya ruko. Ini di 2019 ya, ini kantor yang ketiga, pindah-pindah kita. Kantor ketiga. Terus kita juga bikin pondok-mondok holiday. Ini mondok holiday itu ada. Jadi mondoknya Sabtu Minggu bayar 150.000, itu banyak orang tua mau. Itu nanti ya. Nah, ini yang di cabang. Ini kita buka cabang langsung penuh, langsung nggak muat. Nih, langsung nggak muat. Akhirnya kita pindah rumah lagi. Pindah rumah lagi. Bapak Ibu, ini yang saya ceritakan indah-indahnya saja. Habis ini saya cerita-cerita yang nggak indahnya. Mas, ada nggak cerita-cerita nggak indahnya? Nah, cerita-cerita nggak indahnya habis ini nanti kita ceritakan semua. Kita langsung masuk ke materi. Langsung masuk ke materi. Sampai sini PPT saya jelasin satu persatu ke urusan teknisnya. Step by step membesarkan rumah tahfiz. Nah, kita buka PPT-nya. Agak cepat aja biar nanti habis ini 30 menit kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Teman-teman semua, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, tadi saya sempat cerita bahwa step pertama membesarkan yayasan, step pertama membangun rumah tahfiz itu kita wajib namanya riset dulu. Kita wajib riset dulu. Riset itu apa? Kita mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat. Sehingga apa? Sehingga nanti kita ketemu positioningnya, kita mau ambil apa, marketnya mau ngambil apa. Selama kita nggak riset dulu, cuma ikut-ikutan, oh di sana ada rumah tahfiz berkembang pesat pakai metode tabarok, ayo kita pakai metode tabarok. Oh di sana ada rumah tahfiz berkembang pesat pakai metode umi, ayo kita pakai metode umi. Oh di sana ada rumah tahfiz berkembang pesat pakai metode kiroati, ayo kita pakai metode kiroati. Dengan berbagai metode yang masuk di otak kita, akhirnya kita bingung pilih metode yang mana. Padahal tadi kita cerita metode itu di tempat kami malah nomor 10. Malah nanti, metode itu nanti dulu. Kita mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan kita, barulah kita cari metode yang tepat dengan karakter masyarakat yang ada di lingkungan kita. Lingkungannya anak-anak ketagihan game, ketagihan HP. Lingkungannya sudah pada susah mau ngaji. Bisa-bisanya kita bikin metode anak-anak masuk di satu ruangan, gak ada hiasan dinding, didengarkan ayat Al-Quran 1 juz diulang-ulang seharian. Ya bosan mereka, meledak mereka nanti anak-anaknya. Itu contohnya, itu contohnya ya. Jadi kadang nggak sesuai antara segmentasi market yang kita pilih dengan metodenya. Ada lagi metode yang iramanya naik turun. Enak didengarkan bagi orang dewasa. Metodenya bagus. Tapi untuk anak-anak yang kecil-kecil, pakai metode itu, akhirnya dia ngantuk. Akhirnya dia ngantuk. Kita tadi segmentasinya anak-anak ketagihan game, ketagihan HP. Bagaimana mereka happy dulu, senang dulu. Maka kita carikan metode yang konsepnya fun. Yang setiap hari dapat reward. Ada ice breaking-nya, ada bintang prestasinya, ada ada dispensernya. Kita nggak pakai AC awal merintis. 3 tahun pertama Al-Fatihah itu nggak pakai AC. 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengahan lah itu. Nggak pakai AC. Bahkan yang pakai AC itu cabang yang didukung oleh pejabat pada waktu itu, pengusaha plus pejabat yang mendirikan rumah tahfiz, akhirnya dibelikan AC. Disitulah saya baru tahu harga AC, baru tahu tipe-tipe AC. Itu saya baru tahu. AC aja saya nggak tahu pada saat mendirikan Al-Fatihah. Karena benar-benar nggak tahu sama sekali tentang hal-hal begituan. Maka step pertama kita riset dulu, Bapak Ibu ada di lingkungan bagaimana? Di desa atau di kota? Di pelosok atau di kota? Karakter anak-anaknya bagaimana? Mas, kami di desa. Jauh dari kota. Di sini aja Mas, misalnya bisa sama, tapi strategi mengambil hati anak-anak yang berbeda. Strateginya beda, maka tergantung kita mau ada di market mana. Misalnya begini, kita ada satu rumah tahfiz nih yang saya sekarang zoom, di depan ada rumah tahfiz. 1 minggu sebelum kita buka rumah tahfiz di sini, karena kita ada di lingkungan padat penduduk, mungkin kebanyakan menengah bawah, yang kita lakukan adalah seminggu full kita bagi-bagi nasi.
Kita kasih bagi nasi seminggu penuh. Habis itu setiap Jumat kita bagi-bagi nasi. Yang susah-susah kita bagi dulu. Kenapa? Karena kita ada di lingkungan padat penduduk. Perutnya terpenuhi dulu. Barulah kita dirikan rumah tahfiz. Rumah tahfiznya penuh. Penuh. Alhamdulillah kita kalau buka rumah tahfiz kita selalu penuh. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillahnya itu. Tapi ada trigger-triggernya ya. Strategi-strategi hamil 1 bulan, hamil 2 bulan, itu strateginya apa? Itu ada semua kita. Nah, riset ini Bapak Ibu sederhananya begini. Kumpulkan 10 rumah tahfiz yang sudah maju. Amati mereka, maju karena tokohnya, maju karena kurikulumnya, maju karena fasilitasnya. Terus pertanyaan berikutnya, sudah lebih dari 5 tahun tidak? Tadi pertanyaan yang tadi bagus. Mas, banyak rumah tahfiz itu berdiri. Banyak rumah tahfiz itu berdiri. Ternyata 3 tahun, 4 tahun langsung redup. Ada nggak yang di atas 5 tahun? Kumpulkan dulu. Kita amati dulu bagaimana mereka cara bertumbuhnya. Mohon maaf, pada tahun 2017 rumah tahfiz itu booming, tidak sedikit orang mendirikan rumah tahfiz, 1 juta rumah tahfiz. Tapi ternyata rumah tahfiz yang kita datangin itu hanya pasang banner, hanya menyiapkan kurikulum. Strategi marketing, strategi melayani orang tua, strategi gurunya, strategi untuk santrinya itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Akhirnya apa? Rumah tahfiz sudah banyak yang tutup. Banyak banget yang tutup. Dulu loh, rumah pada masangin banner, masang-masangin MMT. Sekarang udah mulai redup. Nah, selanjutnya kita identifikasi masalah yang ada di masyarakat dulu. Masalahnya ada apa? Karakter masyarakatnya bagaimana? Kita identifikasi, ini panjang banget ini mengidentifikasi ini. Tapi kalau teman-teman, kalau saran saya, market untuk anak-anak, kalau tadi kan kita mengambil segmentasi untuk anak-anak ketagihan HP, itu di desa, di kota, itu menurut saya sangat layak. Sangat layak. Kecuali kalau teman-teman mau mengambil segmentasi, rumah tahfiz kami khusus untuk mereka yang pengen hafal 5 juz dalam waktu 1 tahun. Nah, itu beda. Beda treatment. Tapi nanti beda treatment untuk santrinya saja, untuk seleksi rekrutmennya, misalnya begitu. Selanjutnya nanti strategi untuk mengelola santri biar betah. Itu lebih mudah. Yang susah itu malah untuk anak-anak yang ketagihan HP, ketagihan game ini tadi. Bagaimana mereka betah 1 tahun betah itu susah. Nah, selanjutnya teman-teman, ini masalah fundamental. Alasan teman-teman mendirikan rumah tahfiz ini apa dulu? Ini kadang lucu, mendirikan rumah tahfiz cuma ikut-ikutan. Karena rumahnya kosong. Misalnya begitu ya. Kita nggak tahu ruhnya itu apa. Urgensinya itu apa? Kita harus mencari urgensi. Kenapa kita bikin rumah tahfiz? Tadi kita cerita, Al-Fatihah, rumah tahfiz Al-Fatihah berawal dari banyaknya orang mendirikan rumah tahfiz, tapi kok beda pola dengan yang ada di Malaysia. Yang mendirikan rumah tahfiz tempat ngaji itu benar-benar disiapkan secara matang, perlu banyak hal disiapkan, bukan hanya metode atau kurikulum. Mereka benar-benar menyiapkan dari banyak hal. Kok kita bikin rumah tahfiz hanya masang banner atau MMT doang? Urgensinya tidak masuk. Atau bahkan untuk gaya-gayaan, repot. Atau hanya sebagai founder. Kadang lucu, baru mendirikan 1 rumah tahfiz, kita langsung branding diri. Founder rumah tahfiz Al-Fatihah. Kan repot. Repot. Rumah tahfiznya baru berdiri setahun, 2 tahun. Sudah membangun personal brand yang kuat. Nah, ini repot. Identifikasi kekuatan dan kelebihan dari diri kita di Al-Fatihah. Kita nggak ada tokoh, nggak ada public figure, nggak ada ustadz kiai yang terkenal. Kenapa? Karena memang kami passionnya lemah di situ. Kami nggak pede menjadi public figure. Maka karena kami kekurangannya ada di situ, maka yang kita besarkan adalah di medianya, di sosial medianya. Nggak harus pakai kita nggak harus pakai gini, membesarkan rumah tahfiz tidak harus membranding tokohnya, membranding ustadz atau kiai dan sebagainya. Teman-teman, sekarang ada banyak masalah ya. Yayasan-yayasan yang membranding pondok pesantren, rumah tahfiz yang membranding tokohnya terkenal, yayasan yang terkenal. Ini konsep ini sudah ada sejak zaman dahulu. Maka zaman dahulu kalau kiainya terkenal, pondoknya terkenal. Maka orang kalau ditanya mondok di mana, di tempatnya Kiai Fulan. Jarang nyebut nama pondoknya. Tapi masalahnya berikutnya timbul, kalau kiainya meninggal dunia, pondoknya lama-lama redup. Maka sekarang tidak sedikit pondok-pondok, itu tinggal papan nama. Santri sudah nggak ada ketika kiainya meninggal dunia, generasi kedua, ketiga, keempatnya sudah tidak terkenal pendiri. Kelebihannya kalau ada tokoh, yayasannya lebih cepat maju. Tapi kalau tokohnya bermasalah, yayasannya ikut juga. Itu kalau ada tokoh, maka kita di sini kita nggak main tokoh. Karena memang kalau ada tokoh nggak masalah, silakan. Lebih cepat. Al-Fatihah nggak main tokoh. Kekuatan kita ada di sosial media.
Ada di strategi marketing sama membangun value dari setiap program tadi. Maka kita fokuskan di situ. Kelemahannya, kita nggak punya kenalan-kenalan pejabat, kita nggak networking, kita lemah. Networking kita lemah. Kita kalau silaturahmi sama kiai-kiai sama ustadz-ustadz aja dulu ya, apa-apa merintis aduh nggak dipandang sama sekali. Siapa lah ini gitu. Sekarang aja setelah Al-Fatihah gede udah mulai banyak kiai-kiai datang. Silaturahmi malah mereka yang datang. Harusnya kita yang datang. Nah, step berikutnya, setelah kita riset marketnya, kan kita di riset market kita untuk anak-anak ketagihan game, ketagihan HP. Dan maka tahapan berikutnya bagaimana kita membuat produk itu. Karena tadi riset market kita di pasar adalah, Mas, tidak sedikit anak-anak itu kalau datang ke tempat ngaji itu bosen. Itu ngantuk. Maka dalam membangun produk rumah tahfiz, biar anak-anak itu gak ngantuk, kita kasih ice breaking. Kita kasih dispenser. 30 menit setelah ngaji, teman-teman, anak-anak semua sekarang kita minum dulu. Ayo antri. Jadi setelah 30 menit ngaji, semuanya baris ngambil minum di dispenser. Yang bawa botol, yang bawa gelas langsung kita kasih gelasnya. Selanjutnya, lampunya. Lampunya wajib yang minimal 40 watt. Dan minimal satu kelas ada 2. Kalau kita 4 biasanya. Satu ruang kelas itu 4 lampu yang 40 watt minimal. Mas, kenapa harus pakai lampu yang 40 watt? Karena eranya sudah modern. Mindset anak-anak, tempat yang terang benderang, yang dingin itu hanya Alfamart dan Indomart. Tempat ngaji itu remang-remang ala kadarnya. Maka ngantuk, moodnya jelek. Maka karena kita mengidentifikasi masalah itu, maka value yang kita bangun, rumah tahfiz kita semuanya terang. Ada backdropnya, ada dispensernya, ada TV-nya, ada AC. Ingat ya, TV, AC itu ada setelah 2020-an. Sebelum itu kita nggak ada TV, nggak ada AC. Hanya dispenser ada. Dispenser ada waktu itu. Terus kita belikan gelas cangkir. Gelas cangkir yang di Tokopedia, yang dari plastik itu semua cabang ada. Jadi anak-anak minumnya di gelas itu. Biar mereka nggak dehidrasi. Itu ada sesi minum. Terus ada ice breaking dan sebagainya. Kita bangun value itu. Ada reward harian, ada reward bulanan, ada murojaah dari rumah, ada rekaman santri dan sebagainya. Itu kita bangun sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar rumah tahfiz kita itu beda dengan yang lain. Positioningnya ada. Positioningnya tadi kita jelas. Kita sebagai rumah tahfiz yang mengambil segmentasi anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP dengan fasilitas yang cukup nyaman. Senyaman Alfamart misalnya begitu. Lampunya terang, semut lewat aja kelihatan. TV-nya ada, backdrop-nya ada. Buat foto-foto ada. Itu kita siapkan semua. Uniknya ada, brandingnya ada, kita pakai warna ungu. Mas, kenapa pakai warna ungu? Karena dulu waktu kita belajar di Malaysia, warna ungu itu warna terapi untuk anak-anak. Maka kita pakai warna ungu. Terus sisi-sisi lainnya kita ada warna biru, ungu, biru. Biru kita kombinasikan dengan warna biru di Al-Fatihah. Apa biru? Biru itu warna yang menenteramkan. Maka brand minuman itu banyak warna biru. Brand makanan banyak warna merah. Dan oranye, kita pakai warna biru. Warna biru itu selain itu menahan nafsu lapar secara psikologis. Makanya setiap dinding itu kita ada warna birunya. Harapannya biar anak-anak itu lebih adem. Itu dari warna aja kita bangun brandnya, brandingnya. Logonya kita Q. Sedangkan yayasan logonya 1.0. Ini tuh logo 1.0 Bapak Ibu semua. Logo yayasan itu rata-rata ya, logo yayasan. Yayasan eranya kan sudah modern. Rata-rata yayasan yang ada di Indonesia ini masih logo 1.0. Ini logo 1.0 yang harus melingkar, tulisannya kecil-kecil gitu ya. Ini logo 1.0 semua. Harusnya di era modern seperti ini kita bangun logo minimal 3.0. Logo-logo 3.0 itu ya seperti kita bisa. Ini ya. Logo kita bisa. Ini logo 3.0. Logo Yayasan Al-Fatihah. Nah ini ya, ini udah 3.0 nih. Ini yang logo rumah tahfiz Al-Fatihah yang lama, ini 1.0 ini udah dirubah. Yang baru nggak ada di sini. Nah ini logo 1.0 ini, 3.0 lah yang udah kita bangun. Kita bangun brand Al-Fatihah namanya gitu. Nah
Kita dalam membangun brand itu masih pakai logo 1.0 semua, melingkar, tulisannya malah nggak kelihatan sama sekali. Padahal ini tujuannya logo itu sebagai identiti kita, biar kita tuh lebih cepat dikenal. Lah kita dalam mengelola lembaga Quran, kita nggak bangun branding sama sekali. Tapi kalau ada lembaga Quran yang lain maju, lembaga rumah tahfiz yang lain maju, kita malah terkena tipu daya setan. Apa tipu daya setan? Anehnya, ngelola yayasan itu, kita selalu dikirimkan kekurangan-kekurangan yayasan sebelah. Kekurangan-kekurangan rumah tahfiz sebelah. Sehingga kita ngerasa jumawa, oh kita tuh lebih hebat. Atau kalau kita nggak maju-maju, malah kita akan ngerasa, alah rumah tahfiz ini maju karena begini, begini, begini. Alah rumah tahfiz ini maju karena pinter ngiklan. Alah yayasan ini maju karena memang ada kiainya. Alah sebenarnya kita saja yang lemah. Ya nggak mau belajar. Kalau saya menilainya begitu, kenapa? Karena kita lucu. Dalam mengelola rumah tahfiz atau yayasan, kalau kita mindsetnya mindset pebisnis, mindsetnya yang growth mindset, kita nggak mungkin membahas yayasan sebelah, tidak mungkin. Nggak boleh kita membahas yayasan sebelah sama sekali. Fokus terhadap yayasan kita masing-masing. Kalau ada yayasan sebelah yang maju, malah kita dukung. Nah kita ini ngurusin umat, ngapain kita bersaing? Lucunya dari kita dalam mengelola yayasan itu, ketika ada yayasan sebelah maju, kita tuh malah dikirimkan tipu daya setan sehingga kita ngerasa lebih hebat. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Padahal kita nggak tahu susah payahnya mereka. Kita nggak tahu sejarahnya mereka berdiri. Kita nggak tahu malamnya mereka masih ngapain. Kita nggak tahu bagaimana dia belajar kemana-kemana untuk membesarkan rumah tahfiz atau yayasannya. Kita nggak tahu. Nah hati-hati tipu daya setan. Ngerasa hebat, ngerasa pinter, ngerasa lebih berpengalaman. Ini kadang lucu. Mohon maaf ya. Para pengelola rumah tahfiz kadang sudah ahli di bidang Quran. Sudah hafal Quran 30 juz. Tapi kan mohon maaf, kita belum tentu tahu cara ngelola SDM. Ngelola karyawan Gen Z sama Gen X itu dua hal yang berbeda. Mentang-mentang kita hafiz Quran, usia kita 50 tahun, kita ngelola karyawan kita yang 20 tahun, dengan cara seperti Gen X kita, seperti cara-cara kita yang udah tua-tua, yang sudah Gen X. Nah ini repot. Nah ini repot. Jangan mentang-mentang, oh kita sudah punya ziyadah 30 juz. Kita sudah khatam 30 juz, tapi kan kita belum tentu ngerti tentang branding. Kita belum tentu ngerti tentang marketing. Kita belum tentu ngerti tentang setting Instagram untuk yayasan. Kita belum tentu ngerti tentang konten kreator. Kita belum tentu ngerti tentang apapun itu. Santri di tempat kami, hari Minggu itu wajib main TikTok. Kita diposting di Instagram, di TikToknya. Mereka wajib posting di tempat kita. Orang tua bikin postingan juga. Bahkan minggu kemarin, 2 minggu, 3 minggu yang lalu, ada santri kita yang masuk Kick Andy. Masuk Kick Andy, Metro TV Bania, terus itu santri kita. Santrinya Al-Fatihah. Tapi saya nggak pernah memposting tentang dia. Ketemu dia aja saya jarang-jarang, malah banyak. Saya ketemu Bania itu 2 bulan, 3 bulan sekali. Sampai dia kemarin masuk Kick Andy aja, saya nggak ketemu dia, nggak briefing dia. Itu santri Al-Fatihah. Mode di Al-Fatihah. Bania itu yang kemarin masuk Kick Andy. Followersnya di TikTok sekarang 1,6 juta kalau nggak salah. Dia konten kreator. Dulu dikenalnya karena Quran. Dikenalnya karena Quran. Guru-guru semuanya di sini bikin konten. Bahkan gaji guru di tempat kami, ini kita ngomongin gaji guru ya. Gaji guru di tempat kami, itu mereka setiap bikin konten itu dapat benefit. Dapat 5.000 sampai 10.000 per konten. Maka guru di tempat kami setiap hari bikin konten. Nah kalau pimpinannya nggak paham tentang skema gaji di era modern, nah ini repot. Kalau nggak salah ada webinar skema gaji minggu depan, silakan ikut. Minggu depan kalau nggak salah. Ada webinar skema gaji, nanti kita bahas itu setengah hari. Itu panjang lagi itu nanti. Ini ya, branding. Nah sumber daya manusianya, ini kita bagaimana rekrutmennya, SOP-nya, bangun job desk-nya, bangun instruksi kerjanya, bangun KPI. Hampir semua rumah tahfiz nggak punya KPI buat guru. Mas, bahas KPI aja kita perlu waktu 1 hari loh. Kita perlu bahas job desk, instruksi kerja, butuh waktu berhari-hari. Kan nggak mungkin 1 jam 1,5 jam kita bahas ini semua. Ada guru nggak punya, ada yayasan nggak punya KPI. Tapi mau mecat guru. Apa dasarnya? KPI aja nggak punya. Kecuali dia melakukan kriminal. Akhirnya apa? Lembaga Quran kita nggak maju-maju. Lembaga tahfiz kita nggak maju-maju. Orang kita yang nggak paham cara ngelola yayasannya, ngelola SDM-nya aja nggak paham, karyawan Gen Z sama Gen X aja cara ngelolanya nggak tahu perbedaannya bagaimana, culture-nya nggak kebentuk, budaya kerjanya nggak ada, kan gitu.
grup WA-nya nggak tepat, Bapak Ibu, manajemen grup WA itu perlu waktu sekitar setengah hari lo jelasinnya. Manajemen grup WA yayasan itu perlu setengah hari lo jelasinnya. Di Al-Fatihah itu nggak ada grup yayasan. Dan beberapa kasus yang kami temukan, di sekolah yayasan itu ada kemarin itu yang sudah sampai ikut 3 kali. Dulu waktu awal-awal ikut sekolah yayasan, itu dia lagi hancur-hancurnya gara-gara masalah grup WA. Apa itu? Partnernya keluar dari yayasan, langsung bikin statement di grup WhatsApp langsung keluar. Bikin statement di grup WhatsApp langsung keluar. itulah hawa nafsu, itulah tipu daya setannya. Menghasut internal. Kalau internalnya nggak akur, maka kan yayasannya nggak akan maju-maju. Kalau internalnya ada toksik kan yayasannya nggak maju-maju. Grup WA ini kita nggak ada grup yayasan. Yang ada grup per divisi. Bahkan ada grup piket, ada grup dokumentasi, ada grup laporan harian, ada grup laporan bulanan, ada grup apalagi ya, piket, absensi harian, ada grup koordinasi. Jadi laporannya guru kita buka cabang di banyak tempat. Itu saya nggak, bahkan guru 3 tahun 4 tahun ikut kita, itu saya kadang nggak ketemu mereka sama sekali. Nggak ketemu mereka sama sekali. Ya itu tadi saya ngontrolnya dari grup WhatsApp. Ini ngomongin WA grup ini panjang lebar. Ini kalau dijelasin semua nggak akan jelas. Nah, selanjutnya barulah kita bangun apa? Bangun programnya, sistem pembelajarannya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, ada reward tidak, ada bahan ajarnya bagaimana, kegiatan-kegiatannya itu bagaimana. Ini bukan hanya kegiatan hari besar ya. Kita itu ada strategi-strategi kegiatan. Bagaimana caranya, gitu ya? Bagaimana tadi kan clue-nya, bagaimana anak-anak itu betah. Maka kita sudah punya kalender hari besar, kalender program, kalender event dalam waktu 1 tahun. Itu kita sudah punya program. 1 tahun itu sudah kita tentukan santri-santri kita itu nanti mau ngapain aja selama 1 tahun. Itu udah punya program dan sebagainya. Media belajarnya itu masuk di kurikulum, metode itu semua masuk di kurikulum, konsep pembelajaran itu masuk di kurikulum ini nanti ya. Kadang kalau bagi saya, selama santri itu happy dulu, kurikulum itu malah nomor 10. Nanti aja ngomongin kurikulum. Kita menemukan positioning, kita menemukan segmentasi marketnya, gaji gurunya tepat. Ini ya bagi saya. Gaji gurunya tepat, culture-nya tepat, instruksi kerjanya tepat. Nanti di sini tuh enak. Di sini tuh udah enak. Kita punya metode sebagus apapun, punya kurikulum sebagus apapun, kalau gurunya toksik ya apakah maju? Kan enggak. Kalau culture-nya nggak kebentuk, apakah maju? Kan enggak. Kalau KPI sama instruksinya kerjanya nggak ada, kan nggak akan maju. Kalau skema gajinya nggak tepat, guru-gurunya juga nggak produktif kok. Hanya ngajar pulang, ngajar pulang, ngajar pulang. Inisiatif untuk merawat orang tua, merawat santri nggak ada sama sekali. Maka yang paling penting di sini tadi, kalau bagi saya, ngomongin rekrutmen ini perlu waktu loh. Saya ngejelasin rekrutmen ini perlu waktu 2 jam 3 jam. Nanti HRD saya itu pintar jelasin. Bagaimana kita rekrutmen? Kayak kemarin kita rekrutmen loker untuk santri. Yang kerja di tempat kita itu rata-rata santri yang kita training dari nol. Advertising kita tuh semuanya santri. Itu yang lamar sampai ratusan orang. Yang lamar juga masuk sampai ratusan orang. Itu santri. Nah, step ketiga, setelah programnya ini clear, kita menemukan positioning, kita segala macam-macam udah dapat. Yang ketiga, kita bangun media marketingnya. Media marketing itu ada banyak, salah satunya adalah sosial media. Nah, dulu Al-Fatihah berdiri, itu kita punya namanya IG official. Yang kedua ini bukan IG bayangan, ini bahasanya dulu kan nih, Mbak. Ini namanya IG apa namanya? IG pendukung. IG pendukung itu ada banyak tempat kita. Contohnya gini, kita punya Instagram kita itu akun ofisialnya adalah Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Tapi kita punya 10 akun selain Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Apa itu akun cabang? Rumah Tahfiz Genuk, Rumah Tahfiz Pedurungan, Rumah Tahfiz, Rumah Quran Semarang, Rumah Tahfiz Indonesia. Rumah Tahfiz Indonesia yang followersnya 400.000 itu punya saya, punya kita. Rumah Tahfiz Indonesia ya, yang followersnya 400.000 itu punya kita. Rumah Tahfiz Indonesia. TikToknya ini jangan, TikTok kalau memang belum tahu ilmunya, saran saya belajar dulu. Paling cepat nyari followers itu di TikTok, paling cepat. Dan selanjutnya Google Map. Ini jangan sepelein Google Map loh teman-teman. Nih, kita contohnya Google Map ya. Rumah Tahfiz di Semarang. Bapak-Ibu lihat. Rumah Tahfiz Pedurungan 2. Berapa reviewnya? Kalau orang nyari Rumah Tahfiz di Semarang, ketemunya Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Reviewnya berapa?
Reviewnya 3.000. Nih ya, 3.000 review, 1,5 ribu review, kita cari yang lain. Ini ada rumah tahfiz cabang kami Ruto. Dipindahkan aja, Mas, yang udah bubar. Ini rumah tahfiz Al-Fatihah. Rumah tahfiz Al-Fatihah Pamularsi. Mas, ini belum dioptimasi Pamularsi. Tuh. Rumah tahfiz Al-Fatihah Pamularsi belum dioptimasi Google Map-nya. Yang rumah tahfiz ini Supriyadi nggak ada ya? Rumah tahfiz Al-Fatihah Pedurungan. Oh ya, ini rumah tahfiz Al-Fatihah Pedurungan 2. Rumah tahfiz Al-Fatihah Pedurungan 1 mana, Mas ya? Kok 2? Oh, ini rumah tahfiz Pedurungan 1 nih. Rumah tahfiz Pedurungan 1. Reviewnya 1,6 ribu. Yang ini Pedurungan 2. Ini contohnya ya, teman-teman semua ya. Google Map aja kita optimasi. Jadi kalau orang nyari rumah tahfiz di Semarang, nih ya, rumah tahfiz di Semarang, itu banyak yang muncul cabang-cabang kita. Nih ya, 3,4 ribu, 1,5 ribu, tadi yang Pedurungan 1, 1,6 ribu. Ini dioptimasi. Jadi muncul punya kita semua. Muncul punya kita semua. Bahas ini aja perlu waktu berhari-hari nih. Makanya saya bilang, saya perlu waktu minimal 3 hari 3 malam untuk menjelaskan ini semua. Nah, ini ya, rumah tahfiz Al-Fatihah, rumah tahfiz yatim, terus apa namanya? Ini rumah tahfiz Indonesia, rumah Quran Al-Fatihah. Kalau di TikTok kita itu punya ini ya, rumah tahfiz Al-Fatihah 17.000. Nah, ini guru-gurunya nih yang bikin nih. Rumah tahfiz Al-Fatihah Genul udah 3.000 punya. Bagus, padahal baru buka cabang nih. Baru buka cabang. Nah, ini Google Map-nya ya. Yayasan Al-Fatihah, Rumah Tahfiz Al-Fatihah Genuk, P1, P2. Nah, ini dioptimasi semua nih. Jadi apa namanya lebih gampang ditemukan di Google Map, orang tua pun lebih trust. Ini YouTube-nya. Ini YouTube-nya, ini fanpage-nya. Nah, ini marketingnya ya. Marketing itu kalau Rumah Tahfiz itu ada online, ada offline. Ini public figure apa brosur ini saya ceritakan tadi. Kalau kita mainnya public figure, kalau public figure-nya terkenal, yayasannya cenderung lebih terkenal. Lebih cepat terkenal. Tapi masalah berikutnya kalau public figure-nya meninggal dunia, yayasannya biasanya ikut meninggal dunia. Nah, ini repot. Teman-teman saya izin minum dulu. Udah puasa hari ini. Izin. Ini ya, online offline dan kita marketing kita hanya fokus di mana? Hanya awal berdiri marketing kita hanya fokus di WhatsApp dan di Instagram nih. Marketing kita hanya di WhatsApp dan di Instagram. Apa tadi yang kita lakukan? Selalu ada foto daily activity sama foto santri setoran. Yang kedua, orang tua wajib bikin konten. Wajib diupload di sosial media mereka. Sekarang kita sudah pakai WA API. WA yang centang hijau berbayar. Kita sudah pakai FB Ads, sudah pakai Google Ads, sudah pakai TikTok Ads, sudah pakai IG kolaborasi. Twitter Ads ini belum kita pakai, tapi ini mau kita pakai. Dan ini semua sudah kita pakai sekarang. Nah, kita sudah sampai mana? Kalau kita ngomongin website ya, kita cari di sini. Misalnya, tadi mana Mas Ajilan? Tadi yang apa namanya? Kalau orang nyari yayasan Al-Fatihah ini langsung ketemu. Bahkan kalau kita punya beberapa apa namanya? Beberapa domain itu pack one. Domain-domain apa namanya? Domain-domain ini sebentar saya tunjuknya. Domain-domain pendukung itu ada yang pack one. Banyak yang pack one. Saya kasih tahu satu ya. Saya bukain dulu. Sebentar ya, saya buka Instagram. Saya kasih tahu Instagramnya. Nih. Nih, contohnya ya. Orang tadi kalau nyari rumah tahfiz Al-Fatihah di Google itu kan muncul Instagramnya.
Al-Fatihah ini kontennya nih. Setiap hari ada konten yang diupload dan yang bikin konten ini semuanya guru. Kita nggak ada web apa konten kreator, apa namanya HP mahal, cuma guru yang bikin ini. Maka skema gaji cepat, ada bonus, ada reward dan sebagainya itu semuanya. Ini yang cabangnya Pak Mulasi. Adab santri. Cabang Pak Mulasi yang dulunya ini adalah apa namanya karaoke, ruang karaoke. Adab santri. Ketika bertemu dengan guru, pertama, lari ketika berpapasan. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan, menghajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. Balik kanan serentak. 1, 2, 3. Tangan Ini akun sekolah pun sama. Guru-gurunya semua bikin konten di sini. Ya. tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum kita beli jamu dulu. Jangan ragu. Nih ya, ini akun TikToknya sekolah kita nih. Kalau di apa ya Instagram, kalau di TikTok kita 300 ribuan, 350 ribuan followers TikToknya. Nah, itu contohnya, Bapak Ibu semua. Maka medianya nggak harus pakai iklan, nggak harus. Libatkan orang tua, guru-gurunya, santri-santrinya itu semua wajib bikin konten sebagai media marketing. Mas, santri kita 10. Orang promosinya hanya yang melihat rumah tafis kita, yang mendapatkan brosur kita, itu hanya 20 orang. Tapi pengen yang masuk ke rumah tafis kita 100 orang, kan nggak logik. Marketingnya lemah, yang daftar sedikit, kita nggak mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, kita nggak bangun value, kita nggak bangun branding, kita nggak bangun marketing, kita nggak membangun diri kita. Bagaimana cara ngerawat santri, bagaimana cara ngerawat orang tua, bagaimana cara membesarkan SDM, bagaimana membesarkan media, kita nggak tahu sama sekali, tapi kita pengen santri kita ratusan, tapi kita pengen buka cabang di mana-mana, nah ini repot. Ternyata yang makanya saya bilang dari awal tadi, saya 1 jam cerita, masalahnya itu ada di diri kita dulu, bukan di program kita, bukan di metode kita. Ternyata yang bermasalah itu diri kita. Ini harus clear dulu di sini. Kadang kita terlalu egois, kita ngerasa kita, oh saya itu sudah ahli Quran, saya itu sudah hafiz Quran, saya itu lulusan Yaman, saya itu lulusan Mesir. Tapi kenapa ya kok santri saya sedikit gitu? Kadang kita itu baru memahami di satu bidang, tapi kita kan belum tahu bidang-bidang lainnya. Kita belum tahu cara WhatsApp marketing, kita belum tahu tools-tools yang kita gunakan. Kita nggak pakai WA API, kita nggak pakai WA sebaran, misalnya gitu ya. Kita nggak mengumpulkan database, kita nggak membangun branding, kita nggak membangun marketing. Gimana kita mau maju? Medianya aja lemah. Ini mungkin jawaban buat teman-teman semua yang tadi tanya, Mas, siswa kita sedikit, apakah kita harus pakai badut? Ya nggak gitu-gitu juga lah gitu. Orang siswanya cuma 5, kita hibur pakai badut, ya kita rugi banyak, rugi waktu, rugi SDM. Tapi kalau memang teman-teman mau menghibur buat daya marketing ya silakan gitu. Ya silakan gitu. Silakan. Nih ya, story wali santri, kita repost, testimoni wali santri, terus ini konten-konten TikToknya. Nah, ini ustazahnya, ini pada bikin konten semuanya. Tapi teman-teman semua, ini nggak bisa maju. Konten-konten ini nggak akan bisa maju ketika apa? Ketika kita belum menemukan ritmenya, belum menemukan positioningnya, belum menemukan ilmu-ilmunya. Itu tadi, kita sudah hafal nih. Bahkan mohon maaf ya, tidak sedikit dari kita, kalau kita ngomong kembali ke bab ini tadi, ke bab SDM, kadang kita lucu. Nyari guru tahfiz syaratnya harus hafal Quran 30 juz, punya sanad, punya pengalaman minimal 3 tahun, dikontrak minimal 3 tahun. Tapi kalau kita pengen dapat SDM yang bagus, tapi kita nggak paham dulu fungsi SDM ini nanti buat apa, ini repot lagi, ini banyak terjadi.
Ternyata minta guru hafiz Quran, punya sanad, punya macam-macam, gajinya cuma 500.000. Gajinya 1 juta. Ya kita kasihan gurunya yang tadi sudah berpengalaman, satu. Yang kedua, orang hafal Quran 30 juz, sering terjadi gak ketepatan. Kenapa? Syaratnya harus hafal Quran 30 belum tentu orang yang hafal Quran 30 juz itu bisa ngajar, belum tentu. Maka kita seleksi. Di tempat kami ada culture-nya, hari Sabtu guru-guru setoran hafalan, hafalnya lagi. Maka guru-guru bisa meningkatkan hafalan dia, menambah hafalan dia. Kecuali teman-teman segmentasinya adalah yang hafal Quran 30 juz. Maka di sini guru-gurunya selain khatam Quran juga bisa ngajar. Ingat teman-teman, hafal Quran dengan seni ilmu ngajar itu dua hal yang berbeda. Belum tentu semua orang yang hafal Quran juga bisa ngajar. Ini harus dipahami dulu. Karena dua ilmu yang berbeda. Lah kalau memang dua ilmu yang berbeda, kenapa syaratnya harus hafal Quran 30 juz saja, tapi kita nggak mengidentifikasi apakah guru-gurunya itu bisa ngajar atau tidak. Nah, ini ya, sosial media, marketingnya, kita pakai ini semua. Kecuali Twitter Ads ini kita belum pakai karena SDM-nya belum sampai situ. Nah, maintenance-nya, tools-nya itu apa saja yang kita gunakan untuk membangun rumah tahfiz, teknisnya bagaimana, SDM-nya itu bagaimana, ini banyak lagi nih dijelaskan ini. Ini banyak banget ini. Teknis-teknis ngerawat orang tua, bahkan begini teman-teman semua. Di tempat kami, ketika santri itu mendaftarkan, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke rumah tahfiz Al-Fatihah, itu kan dia ngumpulin kakak tuh, kartu keluarga. Pertanyaan saya berikutnya, apa fungsi kartu keluarga yang teman-teman kumpulkan? Nah, yuk kita diskusi. Selain alumni nggak boleh jawab, kartu keluarga yang dikumpulkan ke kita untuk apa? Ayo kita diskusi satu. Yuk silakan buka mic-nya. Kira-kira kartu keluarga yang dikumpulkan orang tua akan kita apakan? Untuk Ayo, mendata tua Data apa? dan mengetahui orang tua. Ya betul. Ada yang lain yang lebih penting lagi. Yuk apa fungsi Selamat kakak? ulang tahun. Betul ini. Jadi di tempat kita orang tua, Untuk data ulang tahunnya orang tua itu diinput di spreadsheet, itu nanti dimasukkan coding, ada countdown. Countdown orang tua Dokumentasi. ulang tahun. Dokumentasi. Apa? Maka di tempat kita, orang tua ulang tahun aja itu diucapin sama kita. Didesainkan, diucapkan ulang tahun, dikunjungin rumahnya, sampai segitunya. Nah, kita sampai situ atau enggak dalam mengelola orang tua? Keluhannya lucu, keluhannya kita nggak ada pesantri, guru-gurunya gajinya nggak layak, kontrakan kita mau habis, ini semuanya kesulitan yang kita ceritakan itu ternyata kalau kita identifikasi, kita masalahnya apa? Masalahnya itu di pengetahuan kita yang belum cukup, yang belum maksimal untuk mengelola sesuatu yang lebih besar. WA-nya pakai sebaran dah, udah punya database ribuan, sebaran aja misalnya nggak punya, misalnya gitu kan repot. Apalagi pakai WA API yang centang hijau yang bayarnya lebih mahal gitu. Setidaknya pakailah sebaran yang khusus-khusus yayasan atau pakai tools-tools lainnya untuk marketing dan sebagainya. Silakan. Tools-toolsnya apalagi buat bahan aja, kumpulkan speaker Quran, kumpulkan. Speaker Qurannya kita pakai apa gitu ya. Itu pun nggak bisa semua qori itu masuk sebagai speaker Quran. Karena ada beberapa qori anak-anak yang ritmenya itu naik turunnya terlalu mellow. Yang dampaknya membuat anak-anak itu akhirnya lebih ngantuk ketika mendengarkan suara speaker Quran itu. Speaker Quran kita pakai siapa saja? Pakai Toha ya? Pakai Toha ya? Kalau nggak salah Al-Fatihah pakai Toha. Suara speaker Qurannya yang untuk mengaji tadi, maka iramanya kan dia naik kalau Toha itu, bikin nggak ngantuk. Kan dulu kita uji coba beberapa qori, kalau ritmenya dia banyak turunnya, iramanya akhirnya membuat anak-anak ngantuk. Kalau nggak salah kita pakai Toha, Toha ya Satya, Toha itu. Nah selanjutnya begini, Bapak Ibu semua, coba kita identifikasi rumah tahfiz yang Bapak Ibu kelola, ketika nggak maju. Coba dievaluasi ada apa. Kendalanya apa, tantangannya apa. Jangan diem-diem saja. Nggak boleh kita hanya berkeluh kesah, terus rumah tahfiz kita nggak maju-maju, terus tapi kita nggak pernah belajar.
Jangan-jangan masalahnya kita yang nggak paham cara ngelola rumah tahfiz, kita nggak paham cara ngelola media, kita nggak paham strategi marketing, kita nggak paham branding, value, dan sebagainya. Maka kita evaluasi dulu. Mas, ada nggak program Al-Fatihah yang ditutup? Ada. Kita dulu punya pondok, namanya Pesantren Al-Fatihah. Mondok 3 tahun. Kita bubarkan pondok itu. Pondok kita itu hanya di rumah luas 120 meter persegi. Programnya 3 tahun. Karena areanya kecil, santri gampang jenuh, santri gampang bosen. Ketika santri jenuh, bosen, maka santri gampang terkena tipu daya setan, santri gampang terkena toksit. Maka santri gampang mengadu domba ke orang tuanya, santri gampang bermacam-macam dan sebagainya. Itulah ketika areanya kecil. Maka ketika kita punya area kecil, akhirnya pondoknya kita bubarkan. Nah, rumah-rumah yang kita sewa, akhirnya kita bikin program namanya Pesantren Karantina Quran. Siapa yang mondok? Mereka yang pernah mondok, sudah selesai SMA, tapi kuliahnya mau ditunda, atau mereka yang pernah mondok sudah punya hafalan 5 juz, 10 juz, tapi hafalannya belum selesai. Maka kita bikin program namanya Karantina Quran. Khusus mereka mondok, tapi hafalannya belum selesai. Malah booming. Dan kita malah suka dengan program itu. Donatur Al-Fatihah ada 30.000 kalau nggak salah ya. 30.000 atau 40.000, saya lupa. Kalau database-nya ada 150.000. Ribu ada. Tadi yang rumah tahfiz belum tuh? Yang rumah tahfiz itu ada tadi. Yang rumah tahfiz baru. Bukan yang Pamularsi kalau salah, atau enggak yang ada tadi yang apa belum dioptimasi. Data Google Map kita aja 67.000. Total itu database kita itu 150.000 lebih. Kan enggak mungkin kita broadcast pakai WA. Maka kita pakai sebaran tadi. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Dievaluasi baru kita ke, kalau sudah dievaluasi mau scale up atau di scale down. Scale up tuh gini, bisa jadi kita salah strategi. Kalau salah strategi maka kuncinya satu, banyakin silaturahmi. Oh ya, Al-Fatihah itu kenapa bisa maju? Strategi saya adalah orang yang saya ikut TikTok Ads, satu orang bayar 6,5 juta. Saya ikutkan 3 orang. Malah apa yang saya lakukan? Saya ngomong sama zuhnya, Bu, nanti tolong setelah pelatihan, tolong di mentoring santri-santri saya. Santri-santri ini tolong di mentoring. Kalau winning ente saya kasih 20 juta. Saya bilang gitu sama suhunya. Ternyata satu santri kita 1 bulan bisa dapat 300 juta. Hanya dari TikTok. Maka kita kasih tuh 20 juta mentornya. Saya kemarin bulan Desember kemarin ikut pelatihan, workshop News Club, bayarnya 23 juta kalau nggak salah. News Club itu 20 juta, saya lupa, sekarang 23 kalau nggak salah, tapi saya bayarnya 20 kalau nggak salah. News Club tuh ya 20 juta ya, 20 juta sekarang ya, 25 ya, kemarin aku masih 20 juta. Ikut pelatihan News Club, itu cuma ngelihat 2 video 1 jam, nggak ketemu orangnya, nggak ketemu teori-teori penting, nggak banyak. Tapi dari situlah saya dapat circle, dari situlah website saya banyak yang pack one, dari situlah saya ngerti backlink. Wah kan, yayasan itu harus beli backlink ketika dia membangun SEO, ketika dia membangun website. Ini kadang lucu, yayasan baru berdiri bikin website tapi nggak ada traffic. Buat apa kita punya website bagus-bagus kalau nggak ada trafficnya, kalau nggak dioptimasi, kalau nggak dibelikan backlink. Tapi karena kita nggak tahu dalam mengelola rumah aja, bangun beli tanah saja. Ketika kita meninggal dunia atau ketika kita sudah capek, akhirnya mangkrak, gedungnya nggak maju-maju. Akhirnya gedungnya nggak selesai. Kalau memang kita nggak maju-maju, kita harus cari strategi bagaimana membesarkannya. Nggak boleh kita langsung, waduh ini memang kita itu susah, kita itu memang di lingkungan seperti ini. Nggak boleh terlalu banyak alasan. Alasan apapun nggak boleh. Dakwah kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan susahnya Nabi Muhammad membesarkan umat. Nggak ada apa-apanya. Maka kita harus belajar. Sampai sini silakan yang mau ada pertanyaan. Silakan kita diskusi.
Berapa jam ini jadinya saya ngobrol, Pak? 1 jam 45 menit. Nah, akhirnya saya ngobrol panjang lebar. Nanti Bapak Ibu pertama bisa buka ini ya, Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Ini ya, boleh ditiru konten-kontennya. Terus boleh buka rumahtafiz-alfatihah.com, yang hotel dan lainnya nggak usah, sekolah jangan dulu. Sekolah jangan dulu. Ini saya carikan, saya bukakan TikToknya ya. Sebentar, saya bukakan TikToknya. Oh ya, saya mau rapat sama Mbak Nia terus, Mas. Saya udah 2 bulan nggak ketemu itu anak itu. Nanti tanya di habis maghrib bisa nggak? Ini ya, TikToknya, sebentar, saya buka. TikToknya Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Nih, followersnya 17.000. Ini kontennya guru-guru nih yang bikin. Kita tuh gak ada tim media yang sampai media-media. Tik 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 sapi betina Al-Baqarah, lebah an-nahl, semut an-naml, laba-laba al-ankabut, dan juga gajah di surat Al-Fil. Ini lip-sync ya konten-kontennya. Ketika anak usia 3 tahun setoran surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Au yazakkaru fa'adu dikra amma man zakada fa'antana wa sadda wa alaka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa la'sya fa'anta anhu kalla innaha dakira faman sya'a dakara fi suhufin mukarramati marfu'atin mutahhara bi aidi syafara kiramin barara kiramin barara Lucu-lucu ya. Roro. Iya, hebat. Kalau akun sekolah, bentar ya Bapak Ibu, habis ini kita masuk sesi tanya jawab. Fatihah School. Ini ya, akun sekolah. Siapa bapak kedokteran modern? Ibnu Sina namanya. Siapa bapak optik modern? Ibnu Al-Haytham. Siapa ahli matematika? Muhammad Ibnu Al-Hawarizmi. Siapa yang terbang pertama? Abbas Ibnu Firnas. 2, 3. Aku anak Islam, kitaku Quran, karena siap. 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Semua guru di tempat kami wajib bikin konten. Mau musrif, musrifah, apapun itu. Yang nggak mau bikin konten, pecat. Yang nggak mau bikin konten, kontraknya nggak diperpanjang. Ini Mbak Niatus ya. Ini santri kita yang kemarin masuk Kick Andy. Nih konten-konten dia konten kreator.
Bapak Ibu semua, karena sudah masuk sholat azan, saya nggak nyangka ini ada 100 lebih yang Besok masih ikut Mas bertahan Bro. mendengarkan saya ngobrol nggak jelas. Insya Allah nanti ada Zoom meeting lagi malam Sabtu mungkin ya, nanti diatur sama Mbak Admin, kita habis isya Zoom meeting ya, sepakat ya? Siap. Sepakat semuanya? Insya Allah, Terima Pak. kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai bertemu di Zoom meeting berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bro, luar Waalaikumsalam. biasa. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima Sampai kasih ketemu Pak lagi, ya. Bowo. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Bowo Ilmunya. yang sudah menyampaikan atau memaparkan materi kita ya tentang step by step mendirikan rumah tafid gitu. Tadi sudah ada sesi Q&A juga atau sesi tanya jawab dengan teman-teman gitu ya. Oke, langsung saja karena sudah masuk waktu zuhur, marilah kita tutup webinar kita pada pagi siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang disampaikan oleh Mas Bowo bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di mungkin rumah tafid atau yayasan teman-teman sekalian gitu ya. Oke, baik, saya Enda selaku pembawa acara di webinar kali ini. Memohon maaf apabila ada salah kata. Webinarnya saya tutup ya, teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya tentang info webinar selanjutnya atau pelatihan manajemen rumah tafid, bisa WA via bisa chat via WA saja ke admin sekolah yayasan atau admin manajemen rumah tafid gitu ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, boleh meninggalkan meeting ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.